Malam itu, 1 Mei 2025, sekitar pukul 1 dini hari, warga desa Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, tiba-tiba heboh. Rombongan petugas Polres Wonogiri mendatangi sebuah rumah di Dusun Brubuh. Petugas kepolisian langsung memasang garis polisi di sebidang tanah dekat kandang itik di belakang rumah seorang warga. Warga pun mulai ramai mendatangi lokasi tersebut. Di tengah udara dingin pada pagi dini hari, petugas berusaha menggali sebidang tanah dengan sekuat tenaga. Cangkul mencabik-cabik lapisan tanah, dan akhirnya menyentuh sebuah lapisan tanah yang telah dicor dengan semen. Palu godam menghantam dengan keras. Setelah sekian lama, akhirnya tersingkap papan kayu di bawah coran tersebut dan sehelai kain jarik. Wajah petugas mulai menegang. Plastik hitam terlihat terselip di ujungnya. Dan kemudian, bau busuk yang menyengat tak bisa lagi ditahan. Sesosok jasad manusia yang dibungkus kain jarik dan plastik ditemukan dalam keadaan tragis. Warga sekitar berkerumun di luar garis polisi. Wajah mereka penuh tanya dan syok. Siapakah jasad itu? Apakah korban penghilangan nyawa? Siapakah yang tega melakukan ini? Dan apakah motifnya? Saksikan kasus lengkapnya dalam tayangan Jejak Kasus X kali ini. Suasana sebuah desa di Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, pagi itu masih diselimuti udara dingin pagi. Seorang wanita berusia 48 tahun sedang mengantar anaknya yang masih duduk di bangku SMP ke kota Kecamatan Baturetno. Wanita yang dikenal dengan nama Deha ini merupakan sosok orang tua single parent yang memiliki 2 orang anak. Sudah lama ia hidup mandiri. Pernikahan sebelumnya tak bertahan lama. Kini Deha tinggal sendiri. Sesekali dikunjungi kerabatnya. Deha tinggal di Kecamatan Baturetno. Ia dikenal sebagai pribadi yang hangat, ramah dan mudah bergaul. Ia termasuk wanita yang aktif dalam kegiatan di kampungnya. Jika ada acara hajatan, ia sering membantu acara rewangan di bagian dapur. Di kalangan tetangganya, ia dikenal pandai memasak, terutama membuat sop manten, sajian sayur yang selalu disajikan dalam acara pernikahan di Wonogiri. Namun di balik kemandirian itu, Deha menyimpan rahasia. Sekitar bulan Oktober 2024 lalu, ia mulai menjalin hubungan dengan seorang pria berinisial JN. Usianya lebih muda, sekitar 34 tahun. JN bekerja sebagai sopir bis dan tinggal di Ngadirojo, tak jauh dari tempat tinggal Deha. Hubungan mereka tak pernah resmi. Tak diketahui banyak orang. JN sudah beristri dan punya anak. Tapi keduanya terus bertemu. Deha sering dijemput diam-diam. Terkadang mereka bertemu di tempat sepi, jauh dari tatapan publik. Bagi Deha, mungkin hubungan itu jadi pelarian, pelengkap ruang kosong dalam hidupnya. Tapi bagi JN, tidak ada kepastian. Ada motif ekonomi dalam hubungan mereka. Diketahui JN sering meminjam uang. JN juga meminjam mobilnya untuk dipakai kegiatan sehari-hari. Dan seiring berjalannya waktu, hubungan itu bukan hanya tentang pertemuan manis, tapi juga mulai penuh tekanan, perselisihan, dan tuntutan. Hari itu, Senin 10 Februari 2025, Deha dan JN kembali bertemu. Tidak seperti biasanya yang selalu diwarnai romantisme, pertemuan kali ini digunakan Deha untuk menagih utang yang sudah mencapai 15 juta rupiah. Deha juga menagih uang sewa mobil rentalnya. Ternyata mobil itu telah digadaikan JN ke temannya. Alih-alih menanggapi positif, JN malah emosi. Namun, saat itu, ia masih bisa menahan diri.
Emosi JN memuncak saat DH memaksa untuk segera menikahinya. DH mengatakan akan membongkar perselingkuhannya jika tak kunjung dinikahi. JN panik. Ia tidak siap dengan keinginan DH. JN telah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Di pikirannya, muncul banyak pertanyaan. Bagaimana sikap istri dan anaknya jika mengetahui ia telah selingkuh? Bagaimana reaksi orang tua dan mertuanya? Tiba-tiba, dunia seakan-akan menjadi gelap. Dalam kegelapan pikirannya, muncullah niat jahat. JN akhirnya membuat sebuah rencana. Pagi itu, Selasa 11 Februari 2025, seperti biasa DH mengantar anaknya yang masih sekolah di SMP. Sepulang mengantar anaknya, DH kembali ke rumah, beraktivitas seperti biasa. Tidak berselang lama, DH dijemput seseorang yang mengendarai mobil berwarna merah. DH terlihat terburu-buru. Ia tidak sempat pamit pada kakak lelakinya. Tidak ada seorang pun yang dipamiti. Sejak saat itu, ia menghilang. Tak ada kabar. Nomornya tak bisa dihubungi. DH hilang seperti ditelan bumi. Awalnya, keluarga mengira DH sedang pergi keluar kota. Tapi makin hari, firasat buruk mulai datang. Setelah 3 hari tidak ada kabar, pada hari Jumat 14 Februari 2025, pihak keluarga melaporkan ke kepolisian. Dalam laporannya, mereka menyebut DH seorang ibu rumah tangga biasa. Pihak keluarga juga menyebut ciri-ciri fisik DH, termasuk tato kecil di belikat kanannya. Polisi menerima laporan dan mulai menelusuri jejak terakhir korban. Namun sayangnya, DH seperti lenyap tanpa jejak, tanpa saksi, tanpa suara. Penyelidikan awal menemui jalan buntu. Tidak ada petunjuk langsung yang cukup kuat. Hanya ada informasi yang mengatakan kalau pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, DH pergi setelah dijemput oleh seseorang menggunakan mobil berwarna merah. Petunjuk ini menjadi titik terang untuk membuka tabir kasus tersebut. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan scientific crime investigation, polisi lalu mengarahkan penyelidikan kepada JN, pria muda berusia 34 tahun asal Ngadirojo Lor yang merupakan kekasih DH. Polisi menyelidiki rekam jejak digital, lokasi, hingga gerak-gerik JN selama beberapa minggu terakhir. Polisi akhirnya melakukan pemeriksaan kepada JN di kantor kepolisian Wonogiri. Setelah dilakukan interogasi secara mendalam, JN mengakui dialah yang menjemput DH dari rumahnya dengan menggunakan mobil merah, dan ia pula yang mengakhiri hidup wanita itu. Menurut pengakuan JN kepada petugas Polres Wonogiri, Selasa 11 Februari 2025, ia sengaja menjemput kekasihnya di rumahnya dengan menggunakan mobil merah. Ia mengajak DH pergi ke rumah orang tuanya di Dusun Brubuh, Desa Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Tujuannya untuk membicarakan kelanjutan kisah asmara mereka. DH menyetujui ajakannya karena mengira permintaan nikahnya disetujui JN. Di sisi lain, JN telah membuat rencana keji sesampainya di rumah orang tuanya. Kondisi desa sepi seperti biasa. Mereka berdua masuk ke dalam rumah. Rumah itu juga kosong. Kedua orang tua JN sedang pergi. Mereka ngobrol biasa di ruangan dapur. Namun obrolan itu berubah jadi bernada tinggi ketika mulai membicarakan pernikahan. DH tetap memaksa ingin dinikahi. Bahkan ia mengancam akan memberitahu istri JN dan membongkar semua rahasia perselingkuhan mereka. Emosi JN memuncak, sehingga terjadi percekcokan. Di tengah keributan itu, JN mencekik leher DH. Ia sempat berteriak, tapi kemudian mulutnya dibekap. DH terjatuh dan kepalanya membentur fondasi rumah. Dalam kondisi korban lemah, JN kemudian melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan berulang kali, hingga akhirnya tak ada lagi suara. Beberapa saat kemudian, tubuh DH tergeletak tak bernyawa di lantai rumah.
JN panik. Ia membersihkan darah, lalu membungkus tubuh DH dengan kain jarik dan plastik hitam. Ia menggali tanah di pekarangan belakang rumah, sedalam 1,5 meter. Ia menutup jasad itu dengan papan kayu, lalu mulai menguruknya. Namun, tiba-tiba ia berubah pikiran. Ia pergi ke toko bangunan untuk membeli semen. Setelah menutup jasad itu dengan papan kayu, lalu menutupi seluruh permukaannya dengan coran semen, dan menguruk kembali dengan tanah, agar bau tak menyebar, agar rahasia tetap terkubur. Setelah memperoleh kepastian tentang lokasi jasad korban, Polres Wonogiri segera membentuk tim untuk segera melakukan evakuasi. Pada hari Kamis, 1 Mei 2025, sekitar pukul 1 dini hari, polisi mendatangi Dusun Brubuh, Desa Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Mereka langsung menuju di belakang sebuah rumah di RT 4, RW 1, dipandu oleh tersangka JN. Rumah itu ternyata milik orang tua JN. Petugas kepolisian memasang garis polisi di sebidang tanah di dekat kandang itik. Di tengah udara dingin pada pagi dini hari, petugas berusaha menggali sebidang tanah dengan sekuat tenaga. Cangkul mencabik-cabik lapisan tanah, dan akhirnya menyentuh sebuah lapisan tanah yang telah dicor dengan semen. Palu godam menghantam dengan keras. Setelah sekian lama, akhirnya tersingkap papan kayu di bawah coran tersebut. Kain jarik yang dilapisi plastik mulai terlihat di lubang galian itu. Wajah petugas mulai menegang. Dan kemudian, bau busuk yang menyengat tak bisa lagi ditahan. Sesosok jasad manusia yang dibungkus kain jarik dan plastik ditemukan dalam keadaan tragis. Sekitar pukul 4 dini hari, jasad itu berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Muardi Solo untuk dilakukan visum dan autopsi. Dari hasil visum repertum, terdapat tanda-tanda kekerasan di bagian kepala. Wajah korban bagian pipi kanan dan kiri mengalami luka memar dan terdapat pendarahan di otak. Ini menunjukkan korban dipukuli berulang kali hingga meninggal dunia. Keluarga DH yang mendengar informasi ini mendatangi Polres Wonogiri guna memastikan identitas korban. Berdasarkan ciri-ciri fisik yang disampaikan kepolisian, Yunianto, 49 tahun, yang merupakan kakak DH, meyakini jasad itu adalah adiknya. Kepada media, Yunianto berharap agar pelaku dihukum seadil-adilnya, seberat-beratnya, karena tergolong berat, terencana, dan tidak manusiawi. JN kini mendekam di sel tahanan Polres Wonogiri. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. JN disangkakan pasal 340 Jungto 338 KUHP. Ancaman pidananya paling berat adalah hukuman mati atau seumur hidup. DH pergi tanpa sempat berpamitan. Ia percaya cinta bisa membawanya pada kebahagiaan, tapi ia tak tahu cinta yang dipaksakan bisa berubah jadi bencana. Di balik coran semen itu, bukan hanya jasad yang terkubur, tapi juga harapan, kepercayaan, dan kisah cinta yang seharusnya berakhir dengan jujur. Kini, tempat itu telah bersih. Tapi bagi keluarga, luka itu akan selalu ada. Dan untuk kita yang mendengar kisah ini, semoga menjadi pengingat cinta yang tak jujur selalu menyimpan lubang gelap, dan kebenaran, sesulit apapun, pasti akan muncul ke permukaan seperti jasad yang dicor, yang akhirnya ditemukan pada malam yang sunyi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita kisah nyata lainnya.